Bidadari chapter 191. Kamu nyumpahin aku mati? Kenapa nggak beli online aja? Aida tadinya ingin menolak dan menjawab begitu. Tapi kenapa tatapannya kayak orang sakau dan nahan sakit? Bapak nggak apa-apa? Melihat wajah orang di hadapannya pucat dan memang perihnya perut Reiko, membuatnya tak bisa menutupi ringisan di bibirnya. Aida yakin ada sesuatu yang tak beres dengan pria yang mengetuk pintu kamarnya tadi. Enggak apa-apa, cepetan bikinin aku makanan berkuah hangat. Pak, hati-hati. Apanya yang enggak apa-apa? Dia hampir roboh di hadapanku. Bekik di dalam hati Aida yang refleks sudah membuka pintunya dan kedua tangannya itu memegang satu lengan Reiko. Kaki Reiko hampir tak bisa menahan beban tubuhnya. Ada apa denganku? Sesek banget gini tiba-tiba. Bapak yakin gak mau dipanggilin dokter aja? Muka bapak pucat banget. Tapi belum sempat Reiko memikirkan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, Aida yang cemas sudah bertanya lagi. Jelas Reiko tak mau terlihat lemah. Dia menggelengkan kepalanya dan membiarkan tangan kanannya memegang dinding, di mana tangan kirinya mencoba melepaskan lengan Aida yang melingkarinya. Kenapa aku nyeri banget seperti sesak napas sampai ke ulu hati gini? Tadi beneran gak apa-apa. Reiko yakin ada yang tak beres pada dirinya, tapi dia berusaha menjawab Aida. Aku gak apa-apa. Dengan tubuhnya yang gemetaran, Reiko tak mau terlihat lemah. Cuma perutku perih karena aku belum makan. Jadi tolong buatkan makanan dan bawa ke ruanganku. Ya, kalau aku sudah makan pasti enakan kan? Pikir hati Reiko. Dia berusaha percaya dengan pikirannya dan mau meninggalkan kamar Aida. Apa dia bisa naik ke atas sendirian? Membuat Aida jadi makin cemas melihatnya. Aida sebenarnya tak tega melihat pria itu berjalan sambil memegang perutnya yang tak bisa dibayangkan sesakit apa. Tentu saja dengan beban tas di backpacknya. Anggap saja balas budi lah, pikir Aida yang tak pikir panjang lagi ingin melakukan apa yang ada dalam benaknya. Sehingga, Pak, sini saya bantu, tasnya biar saya yang bawain. Aku gak apa-apa. Iya, tapi biar saya bantuin, Pak. Kalau Pak gak mau ngaku sakit. Aida sedikit nekat. Dia tahu tadi Reiko sudah menepis tangannya dan tak mau menerima pertolongannya. Tapi Aida tak peduli. Dia mendekat lagi padanya dan mencoba memegang tangan pria itu yang tadi merambat berpegangan pada dinding. Lepaskan backpacknya dan memakai di punggungnya sendiri. Itu berat, taruh saja dulu. Ayo Pak, gak apa-apa wes, kalian jalan. Saya anterin Bapak, sekarang mau kemana? Aida sadar tas itu memang berat banget. Reiko mengisi barang-barang yang lumayan banyak di sana. Tapi Aida tak peduli, dia tetap mengikuti rencana awalnya. Tapi aku beneran gak apa-apa kok. Aku bisa naik ke atas sendiri maksudku. Meringis Reiko karena rasa sakitnya benar-benar tidak tertandingi. Padahal dia mau terlihat cool. Sudah Pak, tenang saja. Saya cuma nganterin Bapak sampai atas doang. Habis itu Bapak bisa istirahat. Nanti saya anterin makanan ke ruang kerja Bapak. Seru Aida yang tak ngotot. Mana percaya dia, Reiko baik-baik saja. Orang awam juga tahu sulit untuk Reiko jalan. Dia merasa kesakitan parah di perutnya. Jadi tak mungkin kalau Reiko bisa naik tangga baik-baik saja. Pelan-pelan aja Pak. Aida bicara tanpa menatap wajah Reiko. Dia berusaha memperhatikan langkah kakinya supaya mereka berdua tak jatuh dari tangga. Aida meneruh tangan Reiko di bahunya. Kamu bilang pelan-pelan tapi langkahmu cepat banget. Reiko bicara dan dengan terpaksa karena rasa sakitnya. Dia memang membebani bahu kecil Aida sebagai topangan karena Reiko hampir jatuh. Ini saya pelan Pak. Bapaknya aja yang gak bisa melangkah karena kesakitan. Sudah tahu perutku sakit. Kalau aku bilang melangkah baru melangkah. Ini sakit banget. Sampai sesek aku. Tadi dia gak ngaku sakit. Tuh, coba lihat kalau aku gak nemenin dia buat naik tangga. Pasti dia udah jatuh guling-guling. Seru Aida. Sebenarnya ingin mengembalikan ucapan Reiko tadi. Tapi saat dia menolak melihat wajah Reiko yang menahan perih, Aida mengurungkan niatnya. Jangan pelan. Dia menunggu Reiko memberikan perintah baru Aida menggerakkan kakinya. Langkah Aida bergerak satu persatu anak tangga. Masih diiringi ringisan Reiko yang memang merasakan sakit sekali perutnya. Dari kapan sih dia gak makan? Gak punya duit bukan buat beli makanan?
Jelas saja pikiran ini membuat Aida bersungut di dalam hatinya. Tapi dia memang tidak bertanya, karena tak mungkin Reiko tak ada uang. Hanya sedikit meringis saja Aida dan itu terdengar oleh Reiko. Kalau gak mau menolongku, gak perlu memaksakan diri seperti ini. Dari tadi aku udah bilang gak apa-apa. Membuat pria itu jadi lebih sensitif. Enggak pak, saya bukannya mikirin saya gak mau nolongin bapak. Tapi saya cuman kepikiran, semahal apa harga makanan yang mau bapak makan sampai gak bisa beli makannya. Tak ada yang ditutupi Aida. Memang pikiran ini mengganggunya. Heis. Eko ikut tersenyum simpul sambil meringis, menahan sakit mendengarnya. Aku bukannya gak bisa beli makanan, tapi pekerjaanku banyak. Ah iya, saya lupa. Bapak itu kan lebih penting kerja daripada makan. Gak makan gak apa-apa, yang penting bisa kerja. Prinsip orang kaya pelit yang mengejar-ngejar dunia tak ada habisnya. Ya seperti ini. Sama dirinya aja sendiri pelit, apalagi sama orang lain. Apa maksudmu? Aku pelit? Meski perutnya masih terasa sakit, tapi cicitan Aida itu membuat bibir Reiko tak tahan untuk tak menjawab. Ya pelit sama diri sendiri, gak mikir kalau tubuhnya sendiri butuh makanan dan butuh diperhatikan. This Aida. Kalau pelit pada orang lain itu masih mending pak, tapi pada diri sendiri hitung-hitungan, padahal beli makan gak sampai 100.000 wes wareg. Banyak makanan enak cuma 20 ribuan juga kok. Dan makan gak akan ngabisin waktu sejam, 10 menit juga cukup. Hai. Reiko maunya tidak menimpali tapi dia makin tak tahan. Aku 2 bulan gak ketemu sama kamu, tapi mulutmu itu masih saja pedas ke telinga. Ya habis, sampai sakit masuk angin ke dalam seperti ini kan yang pasti gak makan lebih dari 12 jam. Aida menjawab saat mereka sudah berada di tangga paling atas. Dan kini tangan kirinya berpegangan dengan pinggiran pembatas di lantai 2, menuju ke ruang kerja Reiko. Bapak beneran mau ke ruang kerja, gak mau ke kamar bapak aja? Tanya Aida yang berhenti tak terlalu jauh dari pintu kamar Reiko, karena ruang kerja itu setelah kamarnya. Aida tak yakin kalau Reiko bisa bekerja dengan kondisinya yang seperti sekarang. Bahkan dari tadi dia terus saja meringis. Sakitnya sampai ke ulu hati, dan napasnya juga dibantu dari mulut. Masih banyak yang mau aku kerjakan, kita ke ruang kerjaku. Manusia itu memang tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumput tanah. Kamu tuh ya... Ekor mata Reiko melirik Aida tajam. Aku lagi sakit begini kamu nyumpahin aku mati? Ya habis, bapak ini badan sudah seperti ini masih bilang banyak yang mau dikerjakan. Gimana sih? Pok yo istirahat dulu. Aida mengerutkan dahinya tak paham sambil geleng-geleng kepala. Dan sambil melangkah pelan dengan beban di bahunya lumayan berat. Karena pria itu menyadarkan tubuhnya pada Aida. Belum punggungnya membawa tas berat tadi. Kebayangkan, tubuhnya yang hanya berbobot 50 kilograman harus menopang tubuh seorang pria dengan berat badan hampir 80 kilo. Jangan cerewet, antar saja ke ruang kerjaku. Di sana ada sofa, aku bisa tiduran kalau aku lelah nanti. Memang apa yang bisa Aida lakukan, kecuali menghempaskan napas kasar mendengar keinginan suami sahnya. Nah, duduk pak. Ini di dalam ruang kerja Reiko dan saat ini Aida yang sudah menaruh tas mau membantunya duduk di sofa. Tapi, aku gak bisa duduk. Kalau duduk malah tambah sakit sekali perutku. Sesak napasku. Tak bohong yang dikatakannya. Itu nyeri hebat. Reiko memang merasa panas dingin tubuhnya. Bahkan hampir mati rasa. Keringat sebesar biji jagung juga mengalir deras di dahinya. Ini bukan karena masalah makan semata. Sakitnya yang seperti ini tak terbayangkan. Dan Reiko belum pernah begini sebelumnya. Reiko masih berdiri dengan tangannya tadi berpegangan pada sofa. Namun kondisinya yang sedikit membungkuk ini malah membuat dirinya semakin sesak. Dia pun berusaha menegakkan tubuhnya dan berpegangan pada kabinet buku yang tinggi menjulang dan terletak berhadapan dengan sofa. Pak, saya cubit bapak begini sakit nggak? Aida bertanya sambil menggerakkan tangannya mencubit kecil di punggung tangan Reiko. Gak kerasa, sakit banget perutku. Panggilkan dokter Alif. Ambil handphoneku di saku jas. Telepon dia sekarang. Kalau saya telepon sekarang, yang ada dia datang bapak mati. Kamu tuh... Eko kesal campur aduk dengan menahan sakit mendengar ucapan Aida. Mau marah tapi sesak dadanya. Melilit perutnya. Nyeri hulu hatinya membuat Reiko bungkam. Bapak bisa buang angin gak? Pertanyaan yang menyadarkan Reiko kalau itu tidak mungkin dilakukan olehnya. Meski akan nyaman perutnya kalau bisa buang gas.
Reiko menggeleng pelan karena perih membuatnya sulit menjawab, dan Aida mengerti sudah di mana masalahnya. Dia menjentikan jarinya. Pantesan saya ndak aneh melihat bapak begini. Almarhum ayah dulu sering begini. Namanya angin duduk, Pak. Jawaban yang tak disukai Reiko. Kamu menyamakan dengan ayahmu? Kamu nyumpahin aku mati?